Adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama kakak. Pada saat ini kakak akan membawakan cerita buat adik-adik. Namun sebelumnya itu kita akan mendengarkan pujian bersama-sama. Bahagia, 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 bahagia. Ku bahagia, bahagia. Baku Tuhan Yesus, angkat bebanku. Angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Ku bahagia, 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 bahagia. Ku bahagia, bahagia. Baku Tuhan Yesus, angkat cengengku. Angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Ku bahagia, 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 bahagia. Ku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus, angkat dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Ku bahagia, 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 bahagia. Ku bahagia, bahagia. Nama Tuhan Yesus, angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita buat adik-adik. Itu berjudul Orang Lumpuh yang Disembuhkan. Adik-adik, saat ini siapa yang sakit lalu berdoa kepada Tuhan agar sakitnya dapat sembuh? Atau adik-adik berdoa kepada Tuhan agar dapat juara saat mengikuti lomba atau saat naik kelas? Ya, pastinya adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, kita juga harus berusaha, yaitu berusaha belajar agar apa yang kita inginkan dapat kita capai. Adik-adik, pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, di situ ada orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengarkannya saat mengajar. Dan mereka ini datang baik dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Lalu tidak lama setelah itu datanglah beberapa orang. Nah, mereka ini datang membawa orang lumpuh ini. Mereka menaruhnya di atas tempat tidur, atau yang kita kenal pada saat ini dengan tempat tidur darurat. Dengan berusaha, mereka membawanya masuk
Mereka membawanya masuk karena sangat banyak orang pada saat itu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mereka pun berusaha dan mencari jalan agar mereka dapat masuk. Nah, tiba-tiba muncul dalam pikiran mereka, bagaimana kalau kita naik ke atap? Nah, mereka naik ke atap dengan membawa orang lumpuh ini. Lalu, di saat orang lumpuh ini mereka letakkan, mereka membongkar atap rumah tersebut dengan bergotong royong. Nah, sesampainya atap rumah itu sudah dibongkar, mereka memasukkan orang ini di tengah-tengah orang banyak. Dan kebetulan orang yang mereka bawa ini sampai ke hadapan Tuhan. Nah, Yesus melihat apa yang mereka lakukan dan melihat bahwa iman mereka sangat besar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi adik-adik, masih ada saja yang menganggap bahwa Tuhan menghujat Allah, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berkata dalam hati, siapa yang dapat mengampuni dosa daripada Allah sendiri? Tetapi adik-adik, apa yang mereka pikirkan, orang-orang ini pikirkan tentang dia, walaupun mereka berkata dalam hati, Tuhan mengetahui semuanya. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Lalu Yesus kembali mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Tuhan kepada orang lumpuh tadi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Nah, orang ini pulang dengan membawa tempat tidurnya. Ia pulang ke rumahnya. Dan seketika itu juga orang ini bangun di depan orang-orang banyak itu. Ia mengangkat tempat tidurnya, dan di hadapan orang-orang dia memuliakan Allah. Dan orang-orang yang ada di sini merasa takjub akan apa yang mereka lihat. Nah, adik-adik, orang-orang ini juga memuliakan Allah. Nah, adik-adik, setiap upaya yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, baik itu ingin dapat juara di kelas atau ingin dapat juara saat mengikuti lomba, pentas seni atau apa saja, pasti akan kita capai jika kita giat belajar, giat berusaha, dan tentunya kita juga jangan sampai lupa berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya di sekolah atau hanya ingin mendapatkan juara di kelas atau apa saja, tetapi kita juga harus mendapat juara di sekitar orang-orang yang kita cintai, itu adik, kakak, saudara, orang tua, dan sebagainya.
Nah, dari tugas-tugas yang kecil itulah kita dapat belajar bahwa apapun yang kita lakukan, jika dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil. Adik-adik, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh tugas kita, baik sebagai pelajar, seorang anak, seorang adik, pun seorang kakak. Dan tidak meragukan pertolongan Tuhan kepada kita. Tidak meragukan saat belum dijawab. Tuhan pasti akan menjawabnya di saat yang tepat jika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan pujian. Tanganku kerja buat mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan.